Surah Al-Mujadalah. Ayat 22. Monggo dipun waosaken Fatihah kangge para imam-imam ingkang kleresan gerah kirang sehat. Ala niyati Allah yashfihim shifaan ajila shifaan la yughadiru saqaman wala alama wa lakum al-salihah ma nafsal salih biniyat salihah وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه
ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار صدق الله العظيم. Tafsirnya pray dulu. Saya ingin membacakan
buku yang bernama Nasihat untuk para pembaca Al-Quran. Perlu saya bacakan dulu pengantar buku ini. Buku ini sudah dicetak untuk sejumlah imam-imam Jum'ah di Masjid Agung Jamek Malang ini. Kira-kira 26 buku. Bahkan lebih. Agar supaya bisa dipelajari bersama. Saya bacakan dulu kata pengantar. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa teman bertanya, bagaimana hukumnya seorang imam Jumat membaca kalimat dalam Al-Quran yang semestinya dibaca panjang, satu alif atau dua harokat, seperti mat tabi'i, namun dibaca pendek, satu harokat. Sahkah sholatnya dan sholat makmumnya? Saya jawab, itu tafsil. Kalau tidak salah, seperti maliki dibaca maliki, tidak mengapa, karena diperbolehkan dan kedua bacaan itu sama benar. Maliki artinya pemilik. Maliki artinya raja. Jadi Allah itu pemilik hari kiamat dan sekaligus raja hari kiamat. Semuanya itu telah diturunkan dalam Al-Quran. Kalau salah, seperti siroto dibaca siroto, atau iyaka dibaca iyaka, ini salah jali. Salah jali itu salah yang mencolok, yang merusak makna. Hukumnya haram dan batal sholatnya. Alhamdulillah, sesudah itu penulis temukan suatu keterangan di dalam kitab tajwid yang mu'tabar, Nihayatul Qaulil Mufid fi Ilmi Tajwid, karangan Asy-Syaikh Muhammad Makki Nasr, di bawah catatan faidah, sebagaimana disajikan di tulisan ini untuk jadi pegangan bagi setiap pembaca Al-Quran. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi semua pihak di dunia dan akhirat. Amin. Singosari 8 Februari 2009. Penulis. Tidak saya baca semua. Kalau nanti waktunya mencukupi, saya ulang. Saya langsung saja membaca Al-Quran dengan benar dan hukumnya salah baca.
seluruh ulama, sahabat Nabi dan lainnya, sejak turunnya Al-Quran hingga kini telah berijma', artinya bersepakat bahwa membaca Al-Quran dengan benar atau bertajwid adalah wajib ain, fardu ain, dan membacanya dengan salah itu dengan lahan itu salah, adalah haram dan wajib diingatkan dan dibetulkan berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Anasin ya an Abi Darda radhiyallahu anhu qala sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan qara'a falahana qala sallallahu alaihi wasallam qala sallallahu alaihi wasallam qala sallallahu alaihi wasallam. Jangan medit-medit. Katanya Nabi, al-bakhil, orang yang pelit itu man idza dzukirtu indahu lam yusalli alayya. Kalau aku disebut tidak mau selawat. Itu medit, besok dimediti oleh Nabi Muhammad sendiri. Tidak disyafaati nanti. Qala sallallahu alaihi wasallam, arsidu akhakum, akhrajahul Hakim. Dari Abi Darda radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendengar seorang laki-laki membaca Al-Quran lantas salah baca. Nabi SAW pun bersabda, berilah petunjuk saudara kalian. Artinya betulkanlah kesalahannya. Ini fardu kifayah. Misalnya satu masjid ini, imamnya baca kok salah. Kalau tidak ada yang membenarkan, dosa semua. Kalau salahnya itu salah jali yang merusak makna, batal sholat imam itu. Otomatis termasuk makmumnya. Satu contoh, Jumat kemarin saya sholat di Singosari. Khotibnya seorang, lalu diganti yang imami jadi orang lain. Lalu yang imami itu salah baca. Salahnya itu salah jali. Alkitabah, kitabnya itu tidak dibaca, baknya tidak dibaca. Ya, kitabah, apa ya, lupa saya. Mestinya kalau tidak salah kitabah, astagfirullahaladzim. Ya pokoknya saya dengar jelas Alkitabah dibaca cuma kita, lalu baca lainnya. Baknya tidak ada. Dengan begitu salah jali. Karena saya tahu salah jali, kalau saya terus makmum, ya saya batal saya. Jadi setelah dapat 2 rakaat itu saya mufarokoh. Saya mufarokoh, misah bermakmum. Jadi saya teruskan sholat zuhur saya. Jadi saya lanjutkan sholat zuhur. Kalau begitu ya saya tidak batal. Kemudian teman-teman saya yang bersama saya di dekat itu saya beritahu, terus saya suruh sholat zuhur lagi. Itu begitu. Ya jadi karena itu saya ingin bacakan ini. Macam-macam lahan
Lahan itu salah baca ya. Satu, jali. Kesalahan yang mencolok. Yang ulama khusus maupun orang awam bisa mengetahuinya. Seperti an'amta dibaca an'amta. Alhamdulillahi dibaca alhamdulillahi. Atau waladhdallin dibaca waladdallin. Alladzina dibaca allazina. Hadza dibaca haza. Ini namanya salah jali. Salah yang merusak makna. Kemudian nomor 2, salah khafi. Kesalahan ringan. Seperti alaihim. Kasronya ha dibaca him. Alaihim. Tidak dibaca him. Itu salah khafi. Antum. Dhammanya ta dibaca tum. Jadi antum. Tidak dibaca tum. Gul, dhammanya qaf dibaca gul. Gul huwallahu ahad. Gul huwallahu ahad umpamanya. Tidak dibaca gul. Kesalahan ini hanya diketahui oleh ulama khusus yang mengerti praktek tajwid. Termasuk khafi adalah a tidak membaca gunnah. Tidak mendengungkan bacaan yang semestinya berdengung. Ini banyak sekali. Misalnya, Qul a'udzu birabbin nas. Cobanya, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Itu tidak dengung. Ya. Antum dibaca antum. Nah itu. Jadi harus ini salah khafi, tidak membatalkan sholat, cuma berdosa. Selama dia masih bisa ngaji, bisa belajar, wajib dia belajar. B, membaca qasr, satu alif artinya qasr itu. Yang semestinya dibaca 3 alif, seperti waladhdallin, dia baca waladhdallin, cuma begitu saja. Itu tidak merusak makna, tidak batal sholatnya, ya, tapi berdosa. Nah, semua kalau yang tahu tidak mengingatkan, ya otomatis semua berdosa. Yang tahu, adapun yang tidak tahu ya namanya tidak tahu, dimaafkan oleh Allah. Kalau imamnya waladhdallin, lantas bagaimana kira-kira makmumnya? Amin, kan cuma begitu. Sudah, hukum sholat bagi orang yang lahan atau salah baca Al-Quran. 1, salah baca dalam i'rab, artinya susunan kalimat yang merusak, seperti Al-Bari'ul Musawwir dibaca Al-Bari'ul Musawwar. Rusak maknanya. Al-Bari itu Tuhan pencipta, Al-Musawwir yang menggambarkan, yang memberi bentuk. Dibaca Al-Musawwar. Al-Musawwar itu yang diberi bentuk, yang digambar. Jadi Al-Bari'ul Musawwar, Allah pencipta yang digambar, Allahnya digambar. Rusak maknanya. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama'u, dibaca balik. Innama yakhsyallahu min ibadihi ulama'a. Kalau innama yakhsyallahu min ibadihi ulama'u, hanyalah yang takut pada Allah dari hamba-hambanya ini para ulama.
yang takut sempurna. Dibalik bacanya inna yasallahu, hanyalah Allah takut min ibadihi, dari hamba-hambanya ini takut al ulama kepada ulama. Jadi bukan Allah ditakuti tapi Allah takut. Ini namanya rusak, adalah membatalkan sholat menurut ulama terdahulu. Sedangkan ulama belakangan berselisih. A, menurut sekelompok mereka tidak membatalkan. B, menurut sekelompok yang lain mengikuti pendapat ulama terdahulu yang membatalkan sholat adalah yang lebih berhati-hati. Adapun mengikuti yang tidak membatalkan sholat adalah memberi kelonggaran, karena manusia umumnya tidak mengerti segi-segi i'rab, susunan bahasa. Salah i'rab juga menurut umumnya ulama adalah tidak mentasdidkan yang tasdid dan tidak memanjangkan yang panjang itu. Sama dengan salah dalam i'rab, seperti kata Rabbil alamin dibaca Rabbil alamin, gak ada tasdid. Iyyaka na'budu dibaca Iyyaka na'budu, atau waladdallin dibaca cuma satu alif, waladdallin. Menurut kebanyakan mereka hal tersebut membatalkan sholat. Sedangkan yang ashah atau paling benar adalah tidak merusak sholat. 2. Salah baca huruf. Seperti ashabas sa'ir dibaca ashabas syair. Kalau sa'ir itu neraka. Ashabas sa'ir itu artinya orang yang punya neraka, masuk nerakanya. Kalau syair itu gandum. Jadi syair dibaca syair, lalu ashabas syair yang punya gandum. Kan rusak maknanya. Al-Hayyul Qayyum dibaca Al-Hayyul Qayyam. Koswara dibaca terbalik Kausara. Ini membatalkan sholat. 3. Menambah huruf. Seperti Yasin wal Qur'anil Hakim wa innaka laminal mursalin. Jadi mestinya cuma innaka tanpa wawu, tapi ditambah Yasin wal Qur'anil Hakim wa innaka laminal mursalin, ya. Itu membatalkan sholat. Lagi inna sa'yakum lasyatta dibaca wa inna sa'yakum lasyatta, mestinya tidak ada wawunya, dibaca wa inna sa'yakum lasyatta. Ya, itu membatalkan sholat. Mengurangi huruf. A, kalau tidak merusak arti, seperti ja'athum dibaca ja'ahum, mengurangi ta, itu tidak merusak makna, tidak membatalkan sholat. B, kalau merusak arti seperti wan nahari idza tajalla ma khalaqad dzakara wal unsa, yang seharusnya dibaca wan nahari idza tajalla wa ma khalaqad dzakara wal unsa. Ada wawunya. Ya. Tapi tidak dibaca wawunya. Jadi wan nahari idza tajalla ma khalaqad dzakara wal unsa. Ini membatalkan sholat. Hukum bermakmum kepada imam yang salah
Menurut ulama Syafi'iyah, bermakmum kepada imam yang salah baca yang tidak merusak makna, seperti lillahi dibaca lillahu, adalah sah sholatnya. Ya cuma berdosa, si imamnya itu berdosa. Nah kalau makmumnya itu ngerti, ya makmumnya wajib mengingatkan. Kalau tidak ngerti, karena memang tidak ngerti ya bodoh, dimaafkan. Kalau menurut makna seperti an'amta, dibaca an'amti atau an'amtu, tidaklah sah sholatnya. An'amta itu ya kepada Allah, engkau memberi nikmat. Tapi kepada Allah itu selalu pakai mudzakkar, pakai laki. Walaupun Allah itu bukan laki-laki, tapi selalu pakai apa? Laki-laki, an'amta alaihim. Atau dibaca an'amti, engkau perempuan. Atau an'amtu, berbeda aku, an'amtu alaihim, aku yang memberi nikmat kepada mereka. Tidaklah sah sholatnya, baik imam tadi bisa belajar atau tidak. Adapun makmum yang qori, artinya yang baik atau benar bacaannya, tidaklah sah bermakmum kepadanya. Sedangkan imam tadi bila bisa belajar tidak sah sholatnya. Dan bila tidak bisa belajar maka salah sholatnya. Artinya tidak bisa belajar itu mungkin lidahnya ini sudah tidak bisa belajar. Kalau belajarnya bisa, umpamanya Bismillahirrahmanirrahim, pelat gitu. Masih diburuk wong sewu ya balik Bismillahirrahmanirrahim saja. Misalnya itu pelat. Nah kalau begitu dimaafkan. Adapun imam yang makmum yang sama-sama ummi, artinya tidak bisa baca dengan benar dan tidak bisa belajar, maka sahlah sholat mereka. Imamnya bodoh, makmumnya bodoh, ummi artinya tidak ngerti ya, tidak bisa baca. Masa sama masjid kira-kira ummi kabeh, ya. Nah itu nek podo sak masjid ummi kabeh, buta huruf kabeh, imamnya juga sah. Orang yang salah baca Fatihah tanpa sengaja, sabkul lisan artinya, dan tidak mengulangi lagi dengan benar, maka tidak salah sholatnya dan juga sholat makmumnya jika keduanya sama-sama mengetahuinya. Kan mungkin lupa, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in umpamanya ya, dikengok ya, tapi dia tidak sengaja, dia ingat, dia tahu wajib mengulang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau tidak mengulang batal sholatnya. Juga makmum yang tahu itu batal sholatnya. Jadi makmumnya juga kalau kebetulan di belakangnya imam ya, imamnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, begitu makmum ini jangan niat ngingetkan, cuma makmum ini baca nasta'in begitu, sehingga imam ngerti kalau keliru diulang oleh imam itu. Begitulah ya, karena waktunya sudah habis ya, saya kira saya cukupkan sampai di sini aja dulu. Insya Allah besok yang akan datang
saya ulang dari permulaan dengan sempurna. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya sarankan kalau bisa diperbanyak ini kan sudah ini untuk saya. Diperbanyak bukan cuma untuk imam-imam, tapi untuk semua yang memerlukan, ya. Nanti bisa kalau belajar seperti begini, saya membaca itu menyimak kayak begitu. Saya kira cukup sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antal alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wakhtim lana bil iman wa sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.